Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andimi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur, NIM 25101036. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam, yang dimana materi yang saya bawakan kali ini mungkin agak berat bagi saya, jadi langsung saja mari kita baca. Slide pertama yaitu hakikat ketuhanan dalam Islam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai itu yang tunggal dan maha kuasa, tauhid. Dia itu wahid dan esa, ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah, Asmaul Husna, artinya nama-nama Allah yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda-beda. Nama-nama tersebut mengacu pada Allah. Nama Tuhan maha tinggi, maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Slide kedua yaitu siapa Tuhan itu? Makna lafal ilah atau Tuhan secara etimologi. Lafal ilah merujuk kepada sesuatu yang dipentingkan, dipuja, dan ditaati oleh manusia melebihi apapun itu. Kekuasaan makna. Tuhan tidak hanya merujuk pada zat dan yang maha kuasa, tetapi bisa berupa apa saja yang bisa jadi prioritas utama oleh manusia. Peringatan Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan ayat 43 Allah berfirman, "Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginan pribadinya atau hawa nafsunya sebagai Tuhannya?" Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan ego yang berlebihan dapat menggeser posisi Tuhan di dalam hati manusia. Hakikat Tuhan menurut Ibnu Miskawayh. Filsuf Muslim Ibnu Miskawayh mendefinisikan Tuhan melalui karakteristik berikut. Pertama, yaitu zat yang tidak berizim. Tuhan tidak bersifat material. Tuhan tidak bersifat material atau fisik, dan dia tidak terbatas oleh ruang serta bentuk seperti makhluk azali. Tuhan tidak memiliki permulaan. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Ketiga, Sang Pencipta atau Khaliq, sumber dari segala keberadaan yang pernah ada di alam semesta. Perbaiki dulu kamera. Sejarah pemikiran Barat tentang Tuhan. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh E.B. Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Jevons. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme terbagi menjadi 5. Yang pertama, dinamisme, animisme, politisme, henotisme, monoteisme, dan ya itu saja.
Kita bahas dinamisme dulu. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui bahwa adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia. Ada yang berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Begitulah. B. Yang kedua yaitu animisme. Di samping kepercayaan dinamisme, masyarakat primitif juga mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh oleh masyarakat primitif. Roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun benda telah mati. Nah, yang ketiga itu politisme. Nah, politisme ini lebih ke kepercayaan dinamisme, dan dinamisme lama-lama tidak memberikan kepuasan. Ya, orang-orang itu tidak puas sama yang kedua ini. Ya, jadi orang-orang pada masa itu mulai menyimpulkan kepercayaan politisme ini karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas kekuasaan, tentu saja sesuai bidangnya. Nah, itu kepercayaan orang-orang itu yang tidak percaya dengan yang tidak puas dengan kepercayaan yang tadi. Nah, kita lanjut ke 4. Henotheisme. Satu bangsa yang hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun manusia masih mengakui Tuhan atau ilah bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa tersebut dengan henotheisme. Tuhan tingkat nasional. Yang kelima itu monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan. Nah, dia cuma percaya satu Tuhan. Mereka satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi menjadi 3 pahaman, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Evolusioner dalam kepercayaan THD, Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Max Muller dan E.B. Taylor tahun 1877, ditentang oleh Andrew Lang tahun 1898, yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia mengemukakan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Tadi sudah kita bahas tentang pemikiran Barat tentang Islam. Selanjutnya kita bahas pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin di kalangan umat Islam. Timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sejarah garis besar, ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat keduanya. Aliran tersebut adalah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Maaf kalau salah baca. Nah, Mu'tazilah itu adalah aliran yang merupakan
kaum rasionalis di kalangan Muslim, serta menekankan pemakaian akal dan pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Orang Islam yang berbuat dosa besar tidak kafir dan tidak mukmin, ia berada dalam posisi mukmin dan kafir, atau manzilah bainal manzilatain. Mu'tazilah lahir sebagai pecahan kelompok dari Qadariyah, sedangkan Qadariyah adalah pecahan dari Khawarij. Yang ketiga, Jabariyah. Aliran ini merupakan pecahan dari Murji'ah, berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Nah, kepercayaan Jabariyah ini. Nah, yang terakhir itu Asy'ariyah dan Maturidiyah, kelompok yang mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah, yakni manusia memiliki potensi untuk berusaha dan Tuhan menentukan takdirnya, maka manusia wajib berusaha ikhtiar semaksimal mungkin dan Tuhanlah yang menentukan hasilnya.